Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Siang yang terik telah berganti dengan sore yang indah. Setelah sholat asar, Elvan mengajak Pak Ridwan untuk mencari takjil. Ini adalah buka terakhirnya di rumah Pak Rahmat. Ia juga ingin lebih dekat lagi dengan laki-laki yang kini ia nobatkan sebagai calon ayah mertua. Mereka menuju sebuah pasar dadakan karena hanya hari-hari puasa seperti ini tempat ini menjadi pasar. Banyak jenis makanan yang dijajakan, mulai dari aneka es, aneka puding, lauk pauk, aneka olahan sayur juga tersedia. Setelah berhenti di tempat yang cukup luas, Pak Rahmat mengajak Elvan menuju stan yang menjual aneka lauk pauk. Wah, Pak Rahmat sama siapa? Kok saya belum pernah lihat? Tanya seorang penjual lauk. Oh, ini temennya Risa. Kebetulan lagi ada keperluan. Terus mampir dan menginap di rumah saya. Jawab Pak Rahmat dengan tawanya yang khas. Assalamualaikum, saya Elvan, Bu. Kata Elvan memperkenalkan diri. Waalaikumsalam, saya Marsih. Kamu ganteng banget ya, kata penjual itu. Terima kasih, jawab Elvan dengan tersenyum seraya memamerkan gigi geliginya yang rapi. Kamu temen atau pacarnya Risa? Tanya penjual di sebelah Bu Marsih. Saya temennya, insya Allah kalau berjodoh akan jadi suaminya. Elvan terkekeh. Orang bilang kata-kata adalah doa dan semoga saja doanya segera terkabul. Amin, saya doakan semoga Nak Elvan berjodoh dengan Risa. Kalau saya lihat kalian sepertinya serasi. Bu Marsih mengaminkan doa Elvan. Sudah, saya mau bandeng prestonya satu, kata Pak Rahmat menunjuk ke arah ikan bandeng yang terbungkus plastik mika itu. Nak Elvan mau yang mana? Tanya Pak Rahmat. Saya ayam balado deh, sama bandeng prestonya boleh juga buat sahur nanti, kata Elvan. Pak Rahmat nanti sahur makan apa? Nggak sekalian beli? Tanya Elvan. Oh iya, saya lupa. Ayam panggang saja Bu Marsih, yang bagian paha ya, kata Pak Rahmat. Iya, sebentar. Bu Marsih membungkus semua pesanan Elvan dan Pak Rahmat. Ini, kata Bu Marsih, menyerahkan satu kantong plastik berisi ayam balado, bandeng presto, dan ayam panggang itu. Elvan pun langsung menerimanya. Berapa semuanya, Bu? Semuanya 40.000, kata Bu Marsih setelah menghitungnya. Ini Bu, kembaliannya buat Ibu saja, kata Elvan menyerahkan uang 50 ribuan. Terima kasih Nak Elvan, semoga secepatnya bisa jadi mantunya Pak Rahmat, kata Bu Marsih yang kemudian diamini oleh Elvan. Mereka pun menuju pedagang minuman. Ada banyak jenis minuman yang dijajakan. Tempat tersebut lebih ramai daripada tempat Bu Marsih, sehingga mereka berdua harus mengantri. Pak Rahmat mau yang mana? Biar saya belikan sekalian. Sepertinya terlalu ramai daripada nanti berdesak-desakan, kata Elvan. Ya sudah, kalau begitu saya mau es kolak pisang saja. Nah, Elvan yang antri ya. Oh ya, jangan panggil saya Pak ya, panggil ayah saja, biar nanti terbiasa, kata Pak Rahmat. Iya, baiklah Pak, maksudnya ya, kata Elvan sedikit canggung. Pak Rahmat pun terkekeh. Kini Elvan tengah membeli minuman manis pelepas dahaga yang sekaligus bisa menunda lapar itu. Sesekali gadis-gadis di sebelahnya melirik penuh kekaguman kepada Elvan. Namun seolah Elvan tak memperhatikan, ia lebih fokus dengan penjualnya. Setelah puas berkeliling membeli takjil, mereka berdua pun pulang, bersiap untuk berbuka puasa di rumah. Marisa keluar kantor bersama beberapa karyawan yang lain. Ia berjalan menuju halte bis, namun tiba-tiba sebuah mobil Mercedes-Benz keluaran terbaru berhenti tepat di hadapannya. Lalu kaca mobil pun dibuka. Pulang bareng Yuris, ajak seorang dari dalam mobil yang ternyata adalah Alvero.
Maaf Pak, saya naik bis saja, tolak Marisa dengan senyum terpaksa. Udah, masuk saja, sekalian buka puasa kan? Saya sudah janji mau ajak kamu buka puasa. Alvero memaksa. Marisa melihat sekitarnya, banyak karyawan yang memperhatikan mereka. Akhirnya Marisa pun membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Gitu dong, kamu mau makan di mana? Tanya Alvero saat Marisa selesai memakai sabuk pengamannya. Terserah Bapak saja, jawab Marisa yang sebenarnya tak nyaman pergi dengan atasannya itu. Jangan panggil Bapak, kedengarannya saya kayak tua banget, kata Alvero sambil melihat ke arah Marisa, lalu melajukan mobilnya menuju restoran favorit keluarganya. Marisa tersenyum paksa, mau dipanggil apa kalau bukan Pak? Bukankah Alvero adalah atasannya? Panggil Al saja kalau lagi di luar kantor, kata Alvero saat melihat kebingungan di wajah Marisa. Iya Mas Al. Akhirnya ia pun terpaksa menuruti keinginan Alvero. Gitu dong, kan enak didengarnya, kata Alvero yang kemudian fokus dengan jalanan di depannya. Sepanjang jalan menuju restoran, Marisa hanya diam, tak banyak bicara, hanya menjawab seperlunya saja jika Alvero bertanya. Marisa merasa ponselnya terus bergetar. Ia lalu mengeluarkan ponselnya untuk mengeceknya. Sebuah panggilan masuk dari Elvan, hanya panggilan biasa, bukan panggilan video. Angkat saja, siapa tahu penting. Santai saja, ini kan di luar jam kerja, kata Alvero yang melihat Marisa hanya menatap layar ponselnya. Marisa pun menerima panggilan Elvan. Assalamualaikum cantik, udah pulang belum? Tanya Elvan dari sambungan telepon. Waalaikumsalam mas, ini udah pulang kok mas. Tapi Marisa melirik ke arah Alvero yang fokus menyetir, namun tetap menajamkan pendengarannya, menguping apa yang dikatakan Marisa dan seseorang di balik telepon itu. Tapi apa, kamu baik-baik saja kan? Tanya Elvan terdengar khawatir. Iya mas, aku lagi diajak buka puasa di luar sama atasanku mas. Udah dulu ya, nanti aku telepon lagi, aku gak enak mas. Marisa merasa tak nyaman, seperti ia sedang berselingkuh saja. Ya udah, nanti jangan lupa kabarin ya. Oh iya, mas besok pulang, katanya dengan bahagia. Serius mas, suara Marisa begitu semangat. Aku udah nyuci jaketnya mas, hari Minggu mas ambil ya, katanya lagi, seolah lupa di sebelahnya ada orang yang penuh tanda tanya dengan siapa Marisa menelpon. Iya, besok kalau udah sampai, mas main ke kos kamu ya, kamu pulang hati-hati, jangan lupa sholat maghrib, kata Elvan. Iya mas, assalamualaikum, kata Marisa. Waalaikumsalam. Marisa pun mengakhiri panggilannya. Ia senyum-senyum sendiri, membayangkan akan bertemu dengan Elvan. Sudah lama mereka tak bertemu secara langsung. Pacar kamu? Tanya Alvero yang tak mampu menahan rasa penasarannya. Bukan mas, teman, jawab Marisa. Teman dekat? Tanya Alvero yang sedikit mulai kesal. Marisa tak menjawab, hanya menganggukkan kepalanya saja, lalu fokus dengan pemandangan di luar kaca sampingnya. Hening. Mereka tak lagi mengeluarkan suara, tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing, hingga mereka pun akhirnya sampai di sebuah restoran mewah tempat mereka akan berbuka puasa. Saat mereka telah duduk dan memesan makanan, Pak Erwin, ayah Alvero, baru sampai di restoran. Al, kamu di sini? Sapa Pak Erwin setelah melihat Alvero dan Marisa. Papa ngapain di sini? Tanya Alvero kaget. Papa lagi ada urusan, terus mampir ke sini karena udah mau waktu buka. Kamu makan berdua sama sekretaris kamu. Papa boleh gabung kan? Tanya Pak Erwin yang langsung menarik kursi untuk duduk. Iya, terserah papa, kesal Alvero.
Pak Erwin pun duduk dan memesan makanannya. "Kalian pacaran?" tanya Pak Erwin kepada Marisa dan Alvero setelah mereka bertiga diam beberapa lama. "Belum." "Tidak," jawab mereka bersamaan, namun berbeda jawaban. "Belum dan tidak itu beda loh." Pak Erwin kebingungan dengan dua jawaban berbeda itu. "Aku baru mau deketin, tapi papa malah ganggu," jawab Alvero dengan kesal. Sementara wanita yang di hadapannya kini hanya terdiam. "Oh, maafin papa kalau sudah ganggu kencan kamu ya," tersenyum kepada Alvero. "Maaf ya, sudah mengganggu acara kalian," kata Pak Erwin kepada Marisa. "Tidak masalah, Pak. Ini hanya makan biasa kok," jawab Marisa. Tak lama kemudian makanan pun datang dan azan pun berkumandang. Mereka pun membatalkan puasa dan kemudian makan dengan tenang. Marisa dan Alvero kemudian pulang karena Marisa beralasan ingin tarawih di rumah.